Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Sistem Informasi Geografi dari Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek UAS mengenai pembuatan web aplikasi Sistem Informasi Geografi pada pemetaan jaringan PT Ratnet Digital Indonesia yang ada di Surabaya. Jadi kita akan menjelaskan web yang sudah kita buat yang berisi tentang titik atau poin-poin klien pada PT Ratnet Digital Indonesia yang ada di Surabaya dan juga ada titik-titik ODP-nya yang berfungsi untuk memudahkan pemetaan wilayah jaringan PT Ratnet Digital Indonesia di Surabaya. Seperti itu. Sebelum untuk tahap selanjutnya penjelasan tentang webnya dan fitur-fitur lainnya, perkenalkan nama saya Hanif Afrizal dengan NIM 18051204044. Yang selanjutnya, yang pertama, perkenalkan teman saya. Saya Muhammad Alfian Farudi dengan NIM 1805120445. Dan yang kedua adalah dari teman saya. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Mariski dengan NIM 18051204049. Ya, itulah kelompok 5 anggota dari kelompok 5 kami, yaitu ada 3, saya sendiri, Mas Alfian, dan juga Mas Noval. Dan untuk penjelasan selanjutnya adalah kita akan menjelaskan atau kode-kode yang ada pada web pemetaan jaringan PT Ratnet Digital Indonesia. Untuk yang pertama, untuk Mas Noval, dipersilakan untuk share screen terlebih dahulu. Untuk waktunya dipersilakan. Ya baik, terima kasih Mas. Saya izin share screen. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat, yaitu berbasis web. Yang pertama di sini ada codingan tentang login, yaitu from login. Di sini adalah codingan untuk memasukkan user dan passwordnya. Di sini dicek apakah user dan password yang dimasukkan oleh pengguna ada dalam database. Jika ada, maka dia akan muncul alert yang mengatakan login sukses berhasil, lalu ditujukan ke indeks. Namun jika salah atau tidak ada di dalam database, dia akan balik lagi ke login. Baik, selanjutnya karena sudah selesai bisa login, selanjutnya yaitu masuk ke indeks PHP. Di indeks PHP ini yaitu di sini halaman awalnya. Di sini terdapat include config. Oh ya, sebelumnya include config itu adalah konfigurasi database-nya, yaitu di sini ada untuk mengonekkan ke database-nya dengan nama database db_sig. Kita balik lagi ke index.php. Di sini if I set session user ini untuk menangkap yang ada pada login tadi kan, jika ada pada database dia akan memasukkan data yang ada di sini ke session user. Ini digunakan untuk ke bawahnya nanti ada gunanya tersendiri. Ya, selanjutnya ini adalah di sini saya menggunakan template dari admin LTE buat bootstrapnya atau buat template tampilannya. Lalu di sini menu-menunya ada dashboard, data admin, data point, dan edit profile dan logout. Lalu selanjutnya di sini terdapat semua jika kalian memencet
Misal kita mau ke data admin, dia menggunakan ini pick view out. Pick view out itu mengarahkan dia ke PHP ini, ke data file ini. Selanjutnya ke logout terlebih dahulu. Ini logout PHP untuk meng-unset session yang ada. Jadi setiap kalian login itu sessionnya akan tersimpan, dan jika kalian belum login, kalian nggak akan bisa melanjutkan ke index.php. Jadi di awal semua file itu terdapat ini untuk mengecek apakah dia sudah login apa belum. Jika belum, dia akan dibalikan ke halaman login.php. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke home. Ya, di sini ada banyak. Di sini fungsinya untuk menampilkan data-datanya. Ini dashboardnya. Kita lihat di indeks PHP tadi, dashboard. Ya, dashboard ini dia defaultnya itu kan home PHP. Jadi isi dari index.php itu ini home PHP-nya. Kan di-include. Jadi home PHP ini isinya dari index.php. Dia di sini untuk menghitung jumlah admin, di sini untuk menghitung jumlah ODP yang ada, lalu di sini untuk menghitung klien kita, klien dari PT Ratnet, dan ini total poin yang ada di database kita. Selanjutnya di sini fungsi untuk maps-nya. Kita di sini menggunakan leaflet.js. Di sini untuk mengatur mapnya ke lebarnya dan tingginya. Di sini menginisialisasi variabel mymap. Kita set view-nya ke tengah kota Surabaya. Lalu ini kita menggunakan map dari OpenStreetMap. Selanjutnya di sini kita menggunakan ada dua, di sini ada 3, tapi yang kita gunakan sekarang hanya 2, yaitu red dan blue, untuk membedakan antara poin ODP dan poin klien, marker ODP dan markernya klien. Di sini kita untuk mengukur dari ikonnya. Lalu ini untuk menginisialisasi ODP klien. Selanjutnya ini gambarnya. Lalu ya, ini mulai untuk kita panggil dulu data yang ada di database dari tabel poin. Lalu kita masukkan ke variabel data pop untuk mengambil nama, catatan, dan lokasinya. Di sini lokasinya saya menggunakan tipe data point. Jadi kita pecahnya menggunakan ini, X lokasi nama ini nama yang di tabel poinnya, X lokasi poin kita samakan dengan X, Y lokasi poin kita samakan Y. Y ini latitude dan X ini longitude-nya. Selanjutnya ini kita cek apakah tipe dari marker itu ODP atau klien. Jika ODP dia akan menggunakan red icon, namun jika dia klien akan menggunakan blue icon. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke curutnya, yaitu create, read, update, delete. Di sini ada banyak sekali create, update, delete. Sebenarnya hampir semuanya hampir sama sistemnya, yaitu tergantung fungsinya. Untuk view sendiri kita akan menampilkan apa yang ada di database. Kalau GIS view ini menampilkan semua poin yang ada di database. Tadi kan ada tiga poin ya, yaitu ODP, klien, dan total poinnya. Nah, kalau di gis_view.php ini dia akan menampilkan semua yang ada pada database tabel poin. Kita panggil semuanya, lalu kita panggil di sini. Di sini ada berbagai
aksi yang dapat dilakukan, yaitu hapus, edit, dan rute. Rute ini di gis_root ini digunakan untuk saya jelaskan dari awal dulu. Ini gis_root digunakan untuk mengambil lokasi kita dan mengarahkan ke lokasi yang dituju. Misal di sana ada list banyak kan, kita klik rute salah satu alamatnya atau salah satu nama yang ada di list tersebut, lalu di sini dia akan mengambil alamat kita melalui GPS, lalu dia akan menyetingnya disesuaikan dengan data yang kita ambil dari database-nya. Di sini kalau untuk routingnya saya menggunakan leaflet routing machine.js. Selanjutnya routing sudah, view sudah. Ini gis_view_c.php digunakan untuk sama seperti gis_view, cuman ini untuk hanya memanggil klien. Jadi di sini di query-nya sedikit berbeda, yaitu di from tb point where tipe sama dengan klien. Jadi kita akan memanggil semua yang ada pada tabel point yang mana tipenya yaitu klien. Lalu selanjutnya kita akan ke gis_view O, ini untuk memanggil ODP atau menampilkan semua list poin-poin ODP. Selanjutnya edit. Ya, di edit ini di view kan tadi ada 3 aksi ya. Yang pertama itu hapus, edit, dan root. Nah, di URL-nya ini dia mengirimkan ID point yang ingin kita edit atau hapus atau yang ingin kita rute. Dia mengirimkannya ID point sama dengan echo $data ID point. Jadi setiap dia klik akan mengarahkannya ke gis_root dan kita tangkap ID point yang dikirimkannya dengan cara kita inisialisasikan dulu $ID sama dengan $get ID point ini, lalu kita panggil sesuai dengan karena ini root kita, ini yang ID, ini yang edit, kita panggil semuanya yang ada pada tb point, di mana ID point sama dengan ID yang telah kita kirimkan tadi. Selanjutnya di sini sama formnya sama kayak nge-add point baru, tapi di sini disesuaikan dengan apa yang ada di database. Jadi tipenya sesuai database, nama catatan, dan latitude longitude-nya. Kita dapat mengubahnya semuanya. Ini from untuk nama, ini catatan, dan ini longitude dan latitude-nya. Selanjutnya ke caranya, itu tinggal diupdate seperti ini. Jika tersimpan akan muncul alert, namun jika gagal akan muncul alert juga, data gagal disimpan dan dibalikan ke view. Oke, selanjutnya edit udah, view udah, rute udah, kita ke tambahkan. Kita menambahkan poin baru atau ya lokasi poin baru. Di sini ada form, nantinya akan ada form yang di situ kalian dapat memilih. Jadi poin yang kalian tambahkan itu tipe ODP atau klien. Lalu selanjutnya di sini ada untuk kita memasukkan nama, catatan, latitude dan longitude, lalu tombol save dan cancel. Selanjutnya ini untuk memasukkan ke database, insert into tabel point. Tabel point ini adalah tabel yang kami pakai untuk menampung semua data dari poin-poin yang kita tambahkan. Sama seperti yang lainnya, jika berhasil akan muncul alert dan jika gagal akan muncul alert. Selanjutnya kita akan muncul ke gis_delete. Ya, ini tadi sistemnya sama, kita menangkap ID yang dikirim, kita masukkan ke $ID, lalu kita delete menggunakan query seperti ini. Akan muncul peringatan kalau data berhasil terhapus, seperti itu. Selanjutnya ini kan ada A view dan ada gis_view. Gis_view ini untuk
data point dan a view untuk admin point. Admin point, data admin maksud saya, mohon maaf. Di sini data admin sama seperti GIS view tadi, kita akan memanggilnya menggunakan ini, tapi bedanya kita memanggilnya dari TB admin. Kita panggil satu persatu. Namun di data admin kita hanya dapat melakukan satu aksi, yaitu menghapusnya saja. Kalau mengedit, kita hanya dapat mengedit data kita sendiri, tidak dapat mengedit data admin yang lain, seperti itu. Lalu kita masuk ke edit ini. Jadi di sini $session yang tadi dipakai, yang pertama login di inisialisasikan. Kita mengambil ID admin yang login tadi, kita ambil, kita masukkan ke $ID, lalu kita masukkan query-nya ke dalam query, kita ambil. Selanjutnya di sini kita dapat mengedit nama, telepon, email, username, dan password. Setelah kita klik tombol save, dia akan diinisialisasikan ke variabel baru. Setelah itu akan dimasukkan ke query update. Selanjutnya yaitu delete, hampir sama dengan gis underscore delete tadi. Cuman di sini sama sih, kita hanya bedanya di tabelnya saja. Lalu untuk menambahkan juga hampir sama. Oh ya, saya lupa tentang untuk menambahkan poin. Menambahkan poin di sini sama yang kayak di home tadi, kan ada leaflet juga, tapi di sini gunanya untuk mengambil titik tertentu melalui mapnya. Nanti akan dijelaskan tentang oleh rekan saya. Ya, berikut ini codingannya. Ini menginisialisasikan mapnya, layer-layernya. Di sini ada grayscale dan ada layer street, variable maps, centernya berapa, zoomnya berapa, layernya apa aja. Di sini kita inisialisasikan marker. Ini posisi defaultnya, dia dapat di draggable atau dapat digerak-gerakan. Saat kita gerak, dia akan memanggil fungsi yang bernama market on click. Market on click sendiri itu digunakan untuk menangkap posisi atau koordinat dari marker tersebut. Kita inisialisasikan variable chord. Kita ambil latitude longitude-nya, jadikan string, lalu kita split. Kita masukkan ke variabel baru, yaitu latitude dan longitude. Lalu pop up ini variabel pop up. Dia posisinya akan sama dengan marker. Lalu kontennya atau isinya itu akan diisi diisi latitude dan longitude-nya. Dan dokumen get element ID ini untuk mengambil form latitude ini dan longitude dan diisi dengan value yang didapat dari ini tadi, variabel latitude dan longitude-nya. Seperti itu. Ya, saya rasa codingannya sudah hanya seperti itu, yang lainnya hanya bawaan dari template-nya. Sekian, saya kembalikan lagi ke rekan saya, Hanif. Ya, terima kasih. Itulah penyampaian codingan dari web pemetaan Peteratnet Digital Indonesia yang telah disampaikan oleh Mas Naufal Amar. Untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang tampilan web dari pemetaan jaringan Peteratnet Digital Indonesia di Surabaya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Alfian Farudi. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Moderator, oke. Mungkin Mas Naufal bisa share screen-nya, bisa dihentikan dulu. Oh iya, Mas. Bentar. Sudah.
Halo, Mas Alfian. Halo, halo. Mohon maaf, ada kendala. Oke, baik. Kali ini saya akan presentasi tentang mengenai tampilan dari web yang telah dibuat. Oke, saya izin share dulu. Oke. Nah, di sini merupakan tampilan awal untuk dari web ya yang telah kami buat, yaitu tampilan awal untuk login. Nah, di sini saya coba untuk login terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini ada notifikasi login sebelah sini. Oke. Maka akan masuk ke tampilan awal dari web GIS.net ini ya. Nah, di sini tertampil ada main navigation, yaitu menu-menu, ada dashboard, ada admin, data point, edit profile, dan juga logout. Nah, pada menu dashboard ini, di sini tertampil ada pilihan untuk admin, ada ODP, ada klien, dan total point. Nah, di sini tertampil ada banyaknya data yang sudah diinputkan, yang sudah dipilih atau disendirikan ya. Di sini ada 2 admin, ada 5 ODP, 22 klien, dan 30 totalnya. Dari sini juga tertampil map yang sudah disediakan pada web ini sebagai lokasi yang sudah data yang diinputkan bagi klien atau ODP. Jadi tadi map ini tertampil banyaknya poin yang sudah diinputkan pada web ini ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu data admin. Nah, di sini data admin kita bisa mendapatkan untuk login yang awal tadi, di sini kita bisa mendapatkan data, bisa kita tambah data. Nah, di situ tampil ada nama, telepon, email, username, dan password. Oke. Dan kita juga bisa menghapus data admin yang sudah tersedia di sini. Kita hapus, data terhapus, klik OK. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menu data point. Nah, di sini sudah tertampil beberapa data yang sudah kami inputkan ke dalam web GIS.net ini ya. Di mana di sini sudah tertampil beberapa poin yang sudah kami inputkan. Misalkan kita ingin menambahkan data baru, kita bisa klik tambah data. Nah, di sini kita bisa pilih tipenya, ada ODP dan klien. ODP ini untuk misal untuk penambahan tiang baru, untuk kantor gitu. Yang klien sendiri untuk masyarakat yang ingin melakukan akses internet melalui jaringan .net. Nah, di sini misal kita pilih klien. Nah, kemudian isi nama lengkap, misal Mas Hanif. Itu catatan kita bisa kosongi, kita juga isi rumah warna hijau. Kemudian kita isi long attitude-nya. Nah, misal kita bisa geser juga di sini, kita geser di daerah Surabaya. Nah, untuk lokasinya ini jaringan .net masih mencakup hanya di sekitar kantor saja ya. Jadi kita bisa menggesernya di area kantor .net tersendiri. Oke. Nah, di sini. Nah, kantornya tersendiri letak di kantor yang BRI Plaza. Nah, misal kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita simpan.
Nah, di sini otomatis long attitude akan otomatis bergeser akan otomatis tersendiri isinya ya. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, otomatis kita akan masuk ke menu data point lagi. Nah, klien Mas Hanif sudah ada catatan rumah warna hijau dengan latitude min 7 bla 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 dan longitude-nya 112 bla bla. Misal kita juga bisa hapus, edit dan atau rute. Nah, di sini ada menu tampilan rute. Nah, di sini kita akan mengetahui lokasi kita, jaraknya untuk mengakses ke rumahnya Mas Hanif. Kita bisa klik rute, maka akan tertampil jarak atau rute yang akan kita lewati untuk menuju ke rumahnya Mas Hanif. Di sini tertampil garis berwarna merah di mana rute yang akan disediakan oleh map sendiri untuk menuju ke rumahnya Mas Hanif sendiri. Oke, kita lanjut ke data point lagi. Nah, di sini ada menu edit juga, bisa kita edit. Catatan lagi pagar abu-abu gitu. Misal, oke, simpan. Nah, catatan otomatis akan berubah sesuai kita edit yang terbaru ya. Kita juga bisa hapus datanya, hapus. Data berhasil dihapus, oke. Lanjut kita ke menu edit profile. Nah, di sini edit profile yaitu merupakan profil yang kita login awal tadi. Nah, di sini saya pakai username Farudi tadi. Kita bisa rubah namanya, bisa berubah bagian. Nomor HP 082 33 44 55 77 8. Oke, email Farudi, username kita bisa rubah juga, passwordnya juga bisa berubah. Misal, di sini passwordnya saya define, oke, simpan. Data berbasis lingkungan, oke. Baik, mungkin tampilan dari web ini masih sederhana. Kita bisa mungkin makanya tim kita akan mungkin bisa memperbaiki lebih lagi untuk tampilan-tampilan dari web ini. Sekian presentasi dari saya untuk mengenai tampilan dari web Gistarnet itu sendiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih. Hanif Afrizal. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari web pemetaan PT Ratnet Digital Indonesia di Surabaya oleh Mas Alfian Farudi. Nah, itulah rangkaian penjelasan proyek web pemetaan jaringan PT Ratnet Digital Indonesia di Surabaya. Itu tadi sudah penjelasan program, penjelasan web, tampilan webnya. Mungkin apabila ada salah kata atau kurangnya dari kelompok kami, kelompok 5, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.